sejahtera selalu bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali pada sesi perkuliahan yang baru, yaitu yang di Sistem Informasi Manajemen Perhotelan. Nah, di sini kita akan mengupas yang terkait dengan sistem penerapan sistem, lebih dikenal dengan Hotel Management System, yang mana ini akan kita kondisikan untuk memperlancar daripada tugas maupun juga tanggung jawab operasional manajemen keseharian di hotel. Ya, kita akan membahas juga dari sesi ini, menampilkan beberapa manfaat-manfaat, juga cakupan-cakupan, dan yang terkait dengan beberapa metode-metode yang akan kita kupas secara alur mengenai penggunaan atau pemanfaatan dari sistem informasi manajemen perhotelan. Ya, kita simak. Kita akan sudah kita kondisikan, kita bagi menjadi dua termin, yaitu ya di sini pokok bahasan yang pertama atau termin yang pertama terdiri dari 6 pokok bahasan ya. Yang pertama yang terkait dengan pemahaman SIM itu sendiri ya. Jadi apa yang terkait dengan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen perhotelan. Itu yang pertama ya. Apa saja nanti kita akan kupas pada kesempatan kali ini. Lalu selanjutnya kepada konsep ya, yang menjadi konsep dari sistem informasi perhotelan. Akan kita kupas selanjutnya apa saja yang ada di dalamnya, termasuk nanti yang terkait dengan penggunaan mengenai aplikasi ya, menggunakan aplikasi software contohnya itu yang terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di sistemnya. Selanjutnya setelah kita paham apa yang dimaksud dengan SIM perhotelan, lalu kita juga mengaitkan dengan penggunaan yang terkait dengan sistem yang dilaksanakan oleh setiap hotel. Tidak kalah pentingnya juga ada backup data manual, yang mana backup data manual ini adalah berkaitan dengan backup yang terkait dengan input data yang ada di sistem setiap hotel. Nah, tentunya kita tidak hanya mengandalkan yang namanya sistem saja, tetapi ada backup data manualnya agar nanti bisa sinkron dan sinergi bila seandainya nanti terjadi sesuatu yang mendadak pada sistem yang mengalami gangguan atau error. Nah, jadi kita ada backup data manualnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengkondisikan backup data manual, baru kita nanti akan belajar pada hotel sistem reservasinya. Ya, tentunya di sini nanti kita juga akan berkondisikan dengan prakteknya juga. Jadi tidak hanya pada teori saja, kita juga akan harus melaksanakan praktek yang nantinya bisa disinkronkan, bisa disinergikan antara teori dengan praktek yang nantinya akan bisa distribusikan pada saat kita terjun langsung pada hospitality industry, terutama pada sistem yang digunakan. Bahwasanya di hotel itu memang banyak sekali tipe-tipe sistem ya, tiap hotel beda-beda, tetapi alurnya tetap sama. Nah, itu makanya kita yang terkait di sini adalah hotel sistem reservasinya kita kondisikan lebih awal. Nah, selanjutnya setelah kita paham mengenai hotel sistem reservasinya, lalu kita terkait dengan mekanisme proses input data guest reservasi. Nah, jadi bagaimana pola pemahaman termasuk input datanya nanti ya, itu. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita mengarah pada namanya guest data bank. Ini maksudnya data-data yang terkait dengan tamu-tamu, termasuk nanti juga guest history list-nya. Nah, itu ya. Jadi inilah termin yang pertama atau pokok bahasan yang pertama yang akan kita kupas pada sesi perkuliahan di Sistem Informasi Manajemen
perhotelan. Nah, jadi ini adalah awalnya dulu, baru nanti pokok bahasan yang kedua langsung kita masuk pada inti dari sistem yang diterapkan. Nah, itu ya yang penting, intinya semua sistem itu alurnya hampir sama. Itu hanya beda tampilan, beda jalannya. Maksudnya beda ini informasi yang ditampilkan, tetapi alurnya tetap sama. Itu ya, itu yang menjadi pokok utama pemahamannya. Baik, selanjutnya kita menuju pada yang pokok bahasan yang kedua atau termin yang kedua. Di sini diawali dengan mekanisme setup sistem FB departemen. Ya, kalau tadi kita yang pertama adalah pengenalan dan juga scope di front office. Nah, sebagai kelanjutan daripada sistem yang ada, maka yang kedua adalah ke setup menu sistem di FB departemen. Ingat, kita masih juga tetap selalu ingat pada dua macam produk utama hotel. Itu adalah hasil penjualan kamar dan yang kedua adalah hasil penjualan produk makanan dan minuman. Makanya di sini yang pertama kita kondisikan terkait dengan sistem yang terkait dengan kamar, termasuk reservasi tadi, dan juga data-data dari tamu. Lalu yang kedua kita masuk pada yang namanya sistem di FB departemen. Termasuk nanti kita sajikan bagaimana cara posting menunya. Ya, setelah kita men-set up, lalu kita memposting menunya. Bagaimana? Nah, selanjutnya baru kita menuju pada yang namanya mekanisme sistem pembayaran. Ya, itu sangat penting sekali. Di sini biasanya terkait dengan peran serta daripada pemahaman dari tiap-tiap kasir outlet. Nah, semua sudah by system ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang terkait adalah interface sistem departemen operasional hotel. Jadi intinya selain dari front office dan juga FB departemen juga ada HK departemen atau housekeeping departemen. Nanti juga ada laundry departemennya. Nah, itu yang terkait dengan interface sistem departemen operasional hotel. Ya, jadi yang terkait dengan guest contact-nya. Nah, itu ya. Lalu setelah itu metode penanganan guest check-out. Kalau check-in-nya kapan? Check-in-nya pada saat tadi kita di termin pertama yang terkait dengan pengolahan data reservasi termasuk data bank tamu. Tadi termin yang kedua ini kita terkait dengan metode penanganan guest check-out-nya. Termasuk nanti juga yang terakhir adalah metode penanganan group by system itu seperti apa. Nah, paham ya? Nah, di sini kita akan mempelajari sistem yang terkait mengenai departemen operasional. Itulah pokok bahasan yang nantinya akan kita kondisikan pada perkuliahan kali ini ya di SIM perhotelan. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian yang terkait dengan Hotel Management System atau HMS ya. HMS ya adalah sebuah program komputer atau hotel software yang bertujuan untuk membantu manajemen di dalam kegiatan operasional hotel kesehariannya, termasuk nanti mengenai pelaporan atau rekapitulasi dari laporan-laporan yang diperlukan oleh hotel. Nah, ini baru tahu sekarang ya. Jadi, yang namanya Hotel Management System itu memang yang terkait dengan backup membuat laporan-laporan yang diperlukan oleh operasional keseharian di hotel. Nah, kegiatan ini juga dimulai ya atau termasuk di dalamnya adalah menerima tamu, check-in pada saat check-in ya. Walaupun nanti diawali dengan proses reservasi dulu. Baru check-in, lalu dapat juga selama stay di hotel,
terkait dengan tagihan tamu atau guest folio-nya bagaimana, ya, rekening tamunya bagaimana. Selanjutnya terkait dengan pembayaran tamu atau guest payment, hingga pada proses cekot dan nanti dilaporkan secara keuangan terkait dengan besaran pendapatan, termasuk di dalamnya juga besaran pengeluaran dalam tata operasional keseharian di hotel. Nah, itu yang terkait dengan pola pikir dari hotel manajemen sistem, ya. Jadi semuanya serba istilahnya terinci dan akurat, dan itu pun juga melalui satu sistem yang diterapkan oleh hotel masing-masing. Paham ya? Baik, selanjutnya hal-hal lain. Apa saja selain digunakan untuk support laporan data keuangan, ternyata di hotel manajemen sistem juga bisa digunakan untuk pengembangan dalam tata kelola manajemen, yang nantinya bisa digunakan untuk membuat suatu pedoman dalam membuat suatu keputusan yang tentunya ini terkait dengan data pelaporan keuangan. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya, hal lain yang bisa dicapai adalah apa? Sistem manajemen ini adalah efisiensi dalam operasional sehari-hari di hotel. Jadi tercapainya efisiensi dan keakuratan data dalam penyajian laporan operasional sehari-hari di hotel. Paham ya sekarang ya? Lebih jelas lagi ya mengenai lingkup daripada manajemen informasi ini, ya, atau informasi manajemen perhotelan ini. Ya, baik, cakupan aliran data sistem. Nah, di sini cakupan aliran data sistem ini dibagi juga, terbagi dalam 3 kategori. Ya, jadi artinya nanti ada kewenangan masing-masing. Jadi di dalam sistem nanti memang diplot masing-masing, tidak semuanya sama, tetapi diplot sesuai dengan kebutuhan antar struktur organisasi. Kita mulai, yang pertama adalah level paling atas, itu adalah top manager. Nah, di sini kebutuhan akan data atau informasi bersifat pertama adalah jangka panjang. Ya, seorang top manager itu harus dikondisikan sistemnya semuanya serba yang terkait dengan kompleksitas jangka panjang. Lalu di situ juga ada perencanaan dan kebijaksanaan yang nantinya akan diambil. Nah, termasuk laporan yang berbentuk ringkas, secara ringkas, ya. Nah, jadi nantinya bisa dikondisikan untuk diterjemahkan ke bawahannya. Itu adalah cakupan yang pertama, yaitu levelnya top manager. Baik. Lalu yang kedua adalah level menengah. Ini adalah terkait dengan middle manager, di mana kebutuhan akan data atau informasi ini bersifat jangka menengah. Ya, jadi kalau top manager itu adalah jangka panjang, lalu yang middle manager ini adalah jangka menengah. Dan ini bersifat sebagai pelaksana dari kebijaksanaan tadi. Kalau yang top manager adalah perencanaan kebijaksanaan, kalau yang middle manager adalah pelaksana kebijaksanaan. Selanjutnya, perencanaan taktisnya bagaimana, ya, taktisnya bagaimana, dan juga laporan relatif harus terperinci, ya, harus terperinci dan harus lengkap, ya. Itu. Selanjutnya level yang bawah. Nah, ini adalah yang terkait dengan low manager, termasuk nanti juga tingkatan dari rank and file. Nah, kebutuhan data atau informasi yang diperlukan adalah bersifat jangka pendek, dan ini juga meliputi yang terkait dengan aktivitas harian atau operasionalnya. Ingat seperti dari kasir outlet itu kan setiap hari ya. Ya, jadi itu laporannya juga setiap hari dan setiap shift. Nah, terkait juga dengan pemeliharaan peralatan yang ada, dan laporannya juga harus terperinci. Setiap shift itu harus melaporkan secara rinci apa yang dihasilkan selama shift yang bersangkutan. Nah, itulah cakupan manajemen sistem informasi yang ada di hotel. Ada 3, top manager, ya, middle manager, dan low manager. Itu ya. Baik. Selanjutnya ruang lingkup. Nah, ini ruang lingkup dari sistem ini sendiri adalah dibagi juga, terbagi-bagi ya. Jadi yang pertama adalah yang jelas di guest contact, yaitu adalah di apa? Di room
division. Soalnya apa? Room division adalah sebagai mayor departemen, sebagai departemen penghasil revenue, yaitu apa? Front office dan juga housekeeping. Nah, itu ya. Nah, itu front office dan housekeeping. Itu adalah room division. Terus yang kedua, yang terkait dengan divisi accounting, ya. Soalnya ini berkaitan erat dengan proses tata laporan keuangan. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga adalah divisi restoran and bar atau restoran and bar kasir atau division sebagai penghasil makanan dan minuman. Nah, itu. Selanjutnya, divisi yang keempat adalah divisi marketing sebagai penjual produk. Ya, sales and marketing division. Nah, selanjutnya pada divisi yang terakhir adalah divisi peralatan dan juga yang terkait pemeliharaan atau maintenance. Di sini adalah divisi teknisi dan peralatan yang tergabung dalam engineering division. Nah, itu ya, itulah yang terkait dengan ruang lingkupnya. Jadi dibagi-bagi juga untuk ruang lingkup yang terkait dengan sistem ininya. Ya, jadi nanti kalau sistem room division dikondisikan saling interface, lalu juga terkait di divisi accounting sendiri maupun juga di departemen yang terkait. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya potensi apa saja selain untuk mengolah data tadi mengenai hotel management system ini? Ternyata untuk hotel management system ini juga berfungsi. Yang pertama adalah sebagai digunakan untuk kamera pengintai atau CCTV. Nanti akan diinterfacekan kepada sistem. Nah, sistem nanti akan bisa dilihat oleh bagian yang dikondisikan oleh seorang IT. Nah, di sini adalah menyimpan datanya yang terkait dengan database yang ada di keseharian operasional kegiatan dalam hotel tersebut. Jadi semua kegiatan terpantau oleh CCTV yang langsung terhubung dengan sistem. Nah, ini ya. Jadi tidak hanya untuk laporan keuangan untuk kegiatan yang terkait dengan departemen, tetapi ternyata di sistem informasi perhotelan juga mencakup yang namanya terkait dengan kamera pengintai atau CCTV. Nah, itu ya. Selanjutnya bisa juga digunakan, nah ini, dengan menghubungkan sistem manajemen dengan kunci. Sekarang itu kan kebanyakan hotel sudah menggunakan yang namanya card atau kartu. Jarang sekali hotel yang menggunakan kunci manual. Tapi sekarang kita sudah menggunakan card. Nah, card ini nanti juga akan dikondisikan ke sistem, ya, terutama di front desk agent atau FO. Nah, itu. Dan makanya nanti dengan adanya sistem ini, tamu tidak akan bisa semena-mena atau waktu batas check-out, ya tamu tidak bisa masuk kamar. Nah, itu. Jadi intinya di program semuanya dalam satu pintu dalam sistem yang terupdate. Nah, dan itu juga akan dikontrol dengan baik pada sistem PABX-nya. Nah, itu ya. Terus selanjutnya apa lagi? Oh, masih ada. Ya. Ternyata dengan adanya perkembangan teknologi juga bisa digunakan untuk menghubungkan HP atau handphone dengan para calon tamu yang akan memesan kamar hotel kita melalui bisa SMS. Nanti bisa langsung masuk ke jaringan internet yang ada atau di website yang ada di sistem kita. Termasuk nanti juga di marketing bisa melakukan deteksi tingkat okupansi, bisa melihat berapa okupansi sekarang, apakah bisa kita masukkan lagi untuk grupnya ini. Ya, ini nanti beberapa departemen bisa dikondisikan untuk bisa melihat ya dari handphone sistem yang ada di hotel tersebut. Jadi nanti kita bisa mengecek, oh malam ini okupansi sekian, oh malam ini kamar yang rusak sekian, itu bisa ya. Makanya ada remote controlnya langsung. Jadi sekarang ini sistem sudah bisa di remote control dari jarak jauh. Bahkan owner pun bisa dari rumah bisa melihat situasi tingkat hunian kamar maupun juga total pendapatan dan juga pengeluaran dari hotel. Nah, makin canggih kan? Nah, ini makanya sistem informasi ini sangat berperan sekali di dalam memperlancar setiap kegiatan yang ada di hotel dan lebih efisien serta akurat. Nah, tuh. Nah, sekarang apa manfaatnya? Ya, manfaat-manfaat yang kita dapatkan kalau kita memakai sistem informasi manajemen perhotelan, yaitu yang pertama adalah apa? Jelas memudahkan petugas front office hotel
dalam menangani semua informasi kamar, juga terkait dengan tamu, dan juga membuat laporan keuangan secara rutin yang diperlukan dalam daily kasir report-nya atau daily sales report. Nah, selanjutnya juga adanya penghematan waktu dan tenaga sehingga dapat mendorong pelayanan tamu dan pengunjung lebih maksimal. Tamu tidak terlalu lama menunggu, jadi tinggal semuanya pakai sistem. Ya, bahkan tamu tinggal kita kasihkan kunci, soalnya dia sudah melakukan reservasi melalui HP yang terhubung dengan sistem hotel kita. Nah, itu ya, itu manfaat. Selanjutnya, bagi pengelola atau manajer. Nah, kalau tadi adalah bagi front office dan juga terkait dengan tamu, sekarang bagi pengelola atau manajer hotel. Pengelola atau manajer hotel dapat mengevaluasi kemajuan yang terkait dengan pola-pola penerimaan maupun pendapatan hotel, sehingga nantinya dapat membuat suatu keputusan untuk jangka panjang, termasuk nanti juga terkait dengan perkembangan dari pendapatan dan juga bentuk-bentuk promosi yang bisa meningkatkan pelayanan kepada tamu sehingga akan meningkatkan revenue dari hotel yang dikelolanya. Nah, itu ya. Itulah manfaatnya. Dan yang terakhir adalah dapat melayani tamu. Nah, pengunjung maupun pengguna jasa hotel secara cepat, akurat, dan memuaskan sehingga timbul image first impression maupun last impression yang sangat baik sehingga akan membuat mereka akan kembali lagi ke hotel karena pelayanannya sangat up to date. Nah, itu ya. Itulah yang terkait dengan pemahaman yang ada pada perkuliahan ini. Dan sekarang saya tambahin lagi ya, kalau tadi sudah ada manfaatnya, sekarang karakteristiknya. Nah, karakteristik daripada manajemen hotel ini sebagai tambahan saja ya, kita harus paham juga ya. Kalau tadi sudah kita pahami apa itu yang terkait dengan sistem informasi manajemen perhotelan, mulai dari pembagian-pembagiannya sampai juga dengan dari cakupan, konsepnya, dan juga yang terkait dengan manfaatnya. Nah, sekarang tidak kalah pentingnya sedikit kita menambahkan pemahaman mengenai karakteristik manajemen hotel itu seperti apa. Ya, kita bisa simak, lihat. Yang pertama adalah selalu melihat perkembangan situasi dan kondisi. Nah, jadi karakteristiknya adalah selalu melihat perkembangan situasi dan kondisi, terutama di sektor lain seperti ekonomi, sosial politik, budaya, dan keamanan di mana hotel itu berada. Jadi juga terkondisi juga kita harus melihat dari sekitar kita, sekitar keberadaan hotel itu, ya. Termasuk juga pemerintahan yang ada. Ya, kalau kita berada di jantung kota, kita juga harus mengkondisikan situasi dan kondisi di dalam kota tersebut. Yang kedua adalah apa? Selalu continue. Jadi hotel itu adalah harus selalu continue memasarkan produk bersamaan dengan tempat di mana jasa pelayanannya dihasilkan. Jadi secara terus menerus, ya, jangan sampai terputus dalam pemasaran produk. Tuh. Selanjutnya, karakteristiknya adalah operasional hotel ini seperti rumah sakit, yaitu apa? Bekerja atau beroperasional secara non-stop 24 jam. Ya, dan juga harus selalu siap setiap saat pada saat dibutuhkan terhadap pelayanan tamu atau pengunjung. Ya, jadi perlakukan tamu sebaik mungkin, itu ya. Selanjutnya karakteristik yang terakhir adalah memperlakukan pelanggan sebagai partner. Ya, sekali lagi memperlakukan pelanggan sebagai partner di dalam kita nanti men-suggest atau menggunakan pelayanannya agar nantinya bisa diharapkan pelanggan-pelanggan menggunakan jasa hotel beserta fasilitas yang ada lebih banyak lagi. Nah, itu ya. Itulah 4 karakteristik hotel yang harus kita pahami kalau nantinya kita ingin mensinkronkan yang terkait dengan sistem informasi manajemen perhotelan. Demikian dari saya. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya terkait dengan pembahasan mengenai sistem informasi
manajemen perhotelan. Demikian, terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan dan selalu usahakan tetap bahagia. Terima kasih.